Terdakwa MFL dilaporkan PT Universal Indo Perdana dengan hasil audit asal tim hukum terdakwa dari kantor hukum John Lebar, Situmorang, dan Partners menyoroti bahwa perusahaan besar tersebut dinilai tidak memiliki standar operasional prosedur SOP yang jelas. Hal ini terlihat dari mekanisme pelaporan yang dilakukan ke polisi terlebih dahulu sebelum audit dilakukan, serta prosedur pemeriksaan yang dinilai asal-asalan. Saksi Rendi bagian Esdiam Daya menerangkan bahwa MFL dilaporkan karena diduga memalsukan bukti nota penginapan. Berdasarkan hasil audit, ditemukan 17 nota yang saat dicek melalui aplikasi hotel dinyatakan tidak sesuai atau palsu. Hal ini diperkuat oleh saksi Bagan yang menyebutkan bahwa selama periode Januari-Desember tahun 2025, nama MFL tidak tercatat. Lebih lanjut, saksi Veronica, sebagai bagian accounting yang berwenang untuk mengeluarkan uang atas klaim terdakwa tidak di-cross-check terlebih dahulu, ini sangat disayangkan oleh Pauline Situmorang. Namun, saat dikonfrontir oleh tim hukum terdakwa, banyak pertanyaan krusial yang tidak bisa dijawab atau dijawab dengan alasan lupa dan tidak tahu. Di antaranya, mengapa pelaporan ke polisi dilakukan sebelum audit selesai? Mengapa bagian akuntansi tidak melakukan pengecekan ulang, cek and recheck, sebelum mencairkan klaim? Saksi juga mengakui bahwa sistem biaya operasional bagi marketing dilakukan dengan cara ditagihkan. Kemudian riat, artinya terdakwa harus nombok dulu. Hakim ketua pun menyoroti hal ini, yang kemudian ditanggapi tim hukum sebagai bukti lemahnya sistem verifikasi atau cross-check. Temuan audit dan tidak adanya SOPA menurut pembela. Audit yang dilakukan dinilai tidak utuh karena hanya berfokus pada nota, tanpa menelusuri keseluruhan perjalanan dinas, padahal tim hukum menemukan bahwa beberapa lokasi penginapan ternyata terkonfirmasi keberadaannya. Saat ditanya hakim ketua, apakah perusahaan punya saksi menjawab bahwa perusahaan hanya memiliki perjanjian kerja dan tidak memiliki SOP tertulis, termasuk mengenai prosedur penyelesaian masalah internal. Advokat John Lebar Situmorang juga mempertanyakan mengapa perusahaan tidak menempuh jalur restoratif justice atau RJ. Antonius Hadi Sutejo, penasehat hukum terdakwa, menegaskan bahwa terdakwa dinilai telah berjasa meningkatkan omset perusahaan secara kumulatif hingga 41 miliar rupiah. Namun insentifnya hingga kini belum dibayarkan. Dengan gaji 16 juta rupiah per bulan dan nilai kerugian yang dituduhkan hanya sekitar 5,7 juta rupiah, jalur musyawarah dinilai sangat memungkinkan. Mendengar pertanyaan ini, saksi terdiam dan tidak memberikan jawaban.